Halo, Sugeng Halo, Dalu. Sugeng Dalu, Bu. iya, Ya, ya, iya Pak. Assalamualaikum, Bu. Salam. Ya, Ibu ini saya Wijaya. Ibu mungkin sudah lupa atau masih ingat nih, saya rekannya Mbak Ame di Jogja saya. Masih ingat nggak, Bu? Atau sudah lupa? Ya, Masih ingat ya? Oh, waktu itu kan kita pernah ngobrol ya, waktu Bapak lagi gerah itu. Ya, Ibu, ya, Ibu kondisinya sekarang gimana? Sehat, Bu? ya, Sehat ya, oke. Bapak sudah sembuh ya? Sudah bugar ya? Itu berapa hari tuh Bapak gerahnya tuh, Bu? 20 hari. Oh, karantina. Bapak positif ya waktu itu ya, Bu ya? Oh, positif. Positif ya waktu itu. Wah, untung kita apa ya, ada gerak cepat ya waktu itu ya. Dan Ya, membantu sekali. Produk tensinya tuh membantu sekali untuk pulih. J, Ibu, sebelumnya saya Nun sewu kalau boleh minta waktu sebentar ya sama Ibu, ada yang ingin saya matur ke Ibu. Setelah saya diskusi sama Mbak Ame. Ibu itu kalau manggil Mbak Ame siapa, Bu? Namanya siapa kalau manggil? Ame juga ya? ya, Oh, J. Nah, nanti saya harapkan Ibu juga bisa menyampaikan juga ke Bapak. Jadi beberapa hari yang lalu Mbak Ame, kan saya sama Mbak Ame selalu rutin diskusi untuk usaha kita bersama ini di TNC ini ya, karena Mbak Ame juga kepengen sukses supaya tidak di Hong Kong terus. Mbak Ame juga pengen segera pulang. Nah, dan beberapa hari yang lalu Mbak Ame itu menyampaikan ke saya bahwa Bapak sama Ibu itu sudah bener-bener kalau yang sekarang ini ngoyak-ngoyak terus, sampai Mbak Ame itu sampai galau nggak bisa mikir gitu ya, karena ngoyak-ngoyak terus. Tapi saya bilang begini sama Mbak Ame, loh lah yo nek nek saya pikir wajar toh Mbak Ame, kan Aisyah putrinya Mbak Ame kan sudah selesai pembiayaannya, artinya kan Aisyah sudah bekerja sekarang. Sehingga Mbak Ame secara keuangan kan nggak nanggung siapa-siapa lagi, kecuali ya hanya untuk kebutuhan keluarga. Dan pastinya bapak sama ibu ya wis kangen banget, tidak mungkin tidak harus dikirimi uang banyak kayak waktu Mbak Ame di Hong Kong. Yang penting bisa kumpul bareng, ngerawat bapak ibu, kumpul waktu lebaran dan sebagainya. Jadi ya saya pikir yo bener kalau kalau bapak sama ibu ya harus kemudian minta Mbak Ame pulang. Nah, terus begini Bu, yang disampaikan Mbak Ame itu begini. Ini makanya saya telepon ke ibu. Mbak Ame bilang, Pak, saya itu mau pulang. Siapa juga yang pengen di luar negeri terus ninggal anak karo wong tua. Saya itu ya pengen pulang. Tetapi saya kan tidak mau nanti pada saat di Indonesia lalu saya terus nggak punya penghasilan lagi. Ya mungkin kalau teman-teman perantau yang lain, teman-teman TKW yang lain, ya mungkin bagi mereka wajar saja bar oleh gaji 8 juta setiap bulan selama bertahun-tahun, pulang karena anaknya udah selesai membiayai, terus pulang terus gak punya duit, terus neng sawah meneh serba kekurangan. Ya mungkin bagi orang lain gak apa-apa, tapi kalau saya nggak mau hidup seperti itu, nanti saya malah membebani orang tua, membebani Aisyah. Saya kepengen ketika nanti saya pulang itu saya juga dalam kondisi saya bisa seperti punya penghasilan di gaji TKW saya seperti ini, yo minimal 7 juta 8 juta, supaya tidak membebani anak-anak, tidak membebani orang tua. Karena kan kebutuhan di Indonesia kan besar sekali. Ya kalau cuman kangen, saya juga kangen, siapa yang nggak kangen. Tapi kalau saya lihat sekarang kebutuhan itu bisa tinggi, kebutuhan kesehatan, nek ono opo-opo. Lah, kalau saya nanti di rumah terus saya nggak punya penghasilan seperti itu lagi, yo paling ujung-ujungnya saya harus terbang lagi. Nah, terus saya bilang begini sama Mbak Ame, lah kan di rumah kita juga bisa ngejalanin PNC juga.
saya kan juga mengerjakan TNC dari rumah. Teman-teman kita yang sudah sukses juga, mereka juga menjalankan TNC dari rumah. Nah lalu Mbak Ame begini Bu, nah ini yang Ibu mungkin saya bisa membantu menyampaikan ke Ibu. Jadi Mbak Ame bilang begini, nah ini loh Pak, yang saya itu kepengen sekali pihak keluarga itu juga paham. Saya itu kalau cuman untuk pulang nggak punya penghasilan kan saya nggak mau. Itu saya sengsorong. Saya udah lihat teman-teman saya semuanya yang mungkin Bapak Ibu atau Aisyah nggak lihat, tapi saya tuh lihat sekali teman-teman saya yang pulang dan sengsara uripe karena nggak punya penghasilan apa-apa di Indonesia. Itu. Nah, saya itu mau sekali ketika di rumah saya jalankan TNC. Tetapi apakah Bapak atau Ibu atau Aisyah itu nanti bisa mengerti itu? Karena kan saya kayak Pak AB kerja di HP, kalau siang kerja di HP, ada tetangga-tetangga ya biarin aja, namanya juga kerja di HP. Nanti waktu sore saya juga kerja di HP lagi. Nanti kalau malam saya juga kerja di HP, ya kayak orang ngantor. Tapi kalau ngantor kan di kantor dari pagi sampai sore, sampai malam, kadang-kadang lembur. Lah cuman kalau ini kan saya di rumah gitu, ngadep HP. Lah saya takut sekali, khawatir sekali kalau nanti saya seperti itu dikira cuek sama keluarga. Padahal itu kan kerja, biar saya tidak harus jadi TKW lagi, supaya saya tetap bisa punya penghasilan. Nah nanti takutnya ketika saya di rumah, terus saya ini jam kantor saya di HP, lalu saya lagi diskusi sama tim, lalu saya ada conference siang, terus sore atau malam, terus saya dianggap nyuekin, saya harus ke sana, saya harus ikut ini, arisan itu, arisan ini, saudara datang. Wah, nah ini yang membuat saya takut, karena saya udah lihat sendiri teman-teman yang pada pulang dari merantau itu mereka nggak punya usaha apa-apa dan hancur hidupnya. Nah itu obrolan dengan Mbak Ame Bu, itu obrolan dengan. Terus saya sampaikan begini sama Mbak Ame, wes Mbak Ame, nanti aku tak telepon Bapak sama Ibu aja lewat HP-nya Mbak Ita ya. Nanti saya tak matur sama Bapak Ibu kegalauan hatimu. Saya yakin nek saya bisa bantu ngomong sama Bapak Ibu. Kalau saya bisa bantu ngomong ya saya yakin Ibu sama Bapak bisa mengerti lah gitu. Dan nanti pasti akan memberikan kebebasan, memberikan kesempatan waktu untuk Mbak Ame itu juga tetap bekerja di rumah, di HP, daripada Mbak Ame harus pergi terus. Nah, kalau menurut Ibu gimana Bu? Kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya itu saya kasihan itu loh, suaminya sama itu anaknya itu loh Pak. Kasihan, sudah ditinggal selama kelas 3 SD sampai sudah bekerja sudah berapa puluh tahun. Betul. Saya kasihan. Ya. Iya. Nah, terus anak saya itu, kami itu kalau saya suruh pulang, katanya itu sebentar lagi Januari, Februari, oten niku lah, terus bagaimana? Saya yang mikirin biasa anaknya ya kurus, terus lakinya ya kurus, saya juga kayak sama itu ya. Semua sama ini stres mikir anak ulo. Ya saya bisa paham itu Bu. Iya, kalau tinggal tuh ya tinggal, tapi kan ya loh. Terus kok terselama gitu, terus kalau saya suruh pulang kok iya kok terus iya terus begitu kan. Saya kan ya lama-lama terus bingung saya ketika mikirin lakinya, mikirin putu saya. Terus bagaimana Roto? Saya bisa bantu untuk ngobrol Bu. Saya bisa bantu untuk jadi jembatan Ibu untuk ngobrol sama Mbak Ame. Jadi biar Ibu itu bisa lihat dari sisinya Mbak Ame dan Mbak Ame bisa lihat dari sisinya Ibu. Yang sing dikarep kiki opo gitu ya. Yang jelas kita tidak bisa memaksakan keinginan kita tapi tidak mau tahu keinginannya pihak lain, kan nggak boleh. Jadi biar Mbak Ame juga bisa mendapat apa yang dia inginkan, tapi ibu dan suami dan anak juga bisa mendapat apa yang diinginkan. Saya yakin kok Bu, Mbak Ame itu kan
sebenarnya itu kan hanya khawatir. Ya namanya Bu, namanya orang udah belasan tahun punya penghasilan yang bisa membuat anaknya sekolah lah. Kalau tidak ditinggal ya nggak bisa sekolah ya itu. Putrinya itu Aisyah. Kan kalau nggak ditinggal nggak bisa sekolah, nggak bisa sampai seperti ini. Nah, tetapi itu membuat Mbak Amit juga punya kekhawatiran jika dia pulang, lalu dia nggak punya penghasilan karena nggak bisa jalankan TNC. Karena apa Bu? Menjalankan TNC itu di rumah Bu, gitu. Di rumah ngadep HP. Saya bilang sama Mbak Ame, engko aku tak matur karo ibu bapak Mbak Ame, gitu. Karena saya juga kepengen Mbak Ame pulang tapi tetap punya penghasilan. Ya kalau kadang-kadang keluarga itu pengennya cuma pulang lah. Nanti kalau pulang terus ada yang masuk rumah sakit butuh biaya belasan juta, ada yang mau beli motor atau ada yang mau menikah, atau itu belasan juta tuh kalau bukan gaji TKW ya susah. Nah, sehingga saya matur seperti ini Bu sama Ibu, supaya Ibu juga tahu sebenarnya maunya Mbak Ame itu gampang banget. Keinginan Mbak Ame itu gampang banget. Ketika Mbak Ame nanti pulang, itu Mbak Ame itu bisa bekerja di rumah, tidak diganggu dengan semua kegiatan-kegiatan yang malah mengganggu dia dengan bekerjanya dia di HP, tapi malah jadi nggak punya uang. Tetapi Mbak Ame itu juga paham sekali bahwa dia juga pengen pulang, gitu loh. Nah, Mbak Ame itu kalau ngomong sama saya rasa kangen dengan ibu, rasa kangen dengan Aisyah, itu luar biasa Bu. Ibu aja nggak tahu karena Mbak Ame kan curhatnya sama saya. Nah, jadi saya ya kangen ya. Iya. Kasihan, terus wakilnya kasihan. Iya. Nah, jadi gini. Seandainya Bu, saya mau tanya ya sama Ibu ya. Seandainya Mbak Ame nanti mau pulang, ya nggak perpanjang kontrak lagi, misalnya ya, nggak perpanjang kontrak dan benar-benar pulang. Saya mau tanya nih, apakah Bapak dan Ibu mau mengizinkan Mbak Ame itu benar-benar bisa bekerja di HP-nya, memberikan kebebasan untuk bekerja di HP-nya di rumah? Karena hanya itu kok yang diinginkan Mbak Ame, hanya itu kok. Gimana? Ibu mau nggak? Ya saya mengizinkan, tapi ya itu izinlah. Pokoknya ini saya suruh pulang dulu. Itu lakinya sama stres sama anaknya. Saya juga stres. Pokoknya mau nggak mau kudu pulang. Lah iya Bu, saya kan hanya menyampaikan dan maksud saya kan hanya membantu. Ya, tapi kita kalau cuman kuda kudu itu, ya kalau anak kita itu masih tergantung keuangan sama kita, ya bisa aja kita kuda kudu. Tapi kalau anak kita sudah mandiri kan kita nggak bisa kuda kudu, gitu ya. Mbak Ame itu juga kangen untuk pulang. Tetapi Mbak Ame itu kalau pulang terus gak iso kerja karena suaminya itu kan tidak mendukung TNC. Lalu dia kemudian nggak bisa punya penghasilan, siapa yang bisa memberikan penghasilan 7 jutaan, 8 jutaan? Ya udah nggak bisa kan itu, kan tanggung lakinya. Kalau nggak kerja udah. Gimana Bu? Saya ini sudah marah. Ya, pokoknya pulang. Nah kalau Mbak Ame mau pulang, apakah Ibu juga mau memberikan kesempatan Mbak Ame di rumah untuk bekerja, mengerjakan TNC? Mau. Oh mau ya, oke, itu yang saya butuhin itu Bu. Jadi aku pengen dadi bolone ya. Ibu, aku pengen dadi bolone Ibu loh Bu. Jadi iya, aku nanti tak ngomong Bu sama Mbak Ame. Karena Mbak Ame ya pengen pulang, cuman mau wedi kalau di rumah dia nggak bisa kerja pegang HP, di TNC-nya tuh nggak jadi terganggu, gitu loh. Karena kan setahu saya nggak tahu benar apa salah. Setahu saya tuh suami kurang mendukung katanya gitu, nggak mendukung lah, itu kan nanti bisa terganggu. Kalau gitu jadi penghasilan Mbak Ame dari mana gitu loh Bu, penghasilan Mbak Ame dari mana? Jadi nanti saya sampaikan ya sama Mbak Ame ya, Mbak Ame, Ibu tadi ngomong kalau Mbak Ame mau pulang ya, maka Mbak Ame itu bisa bekerja jalankan TNC di rumah, tidak diganggu. Yang penting kumpul sama anak-anak sama orang tua, karena itu juga yang diinginkan sama Mbak Ame gitu. Yang penting kumpul sama keluarga.
karena Mbak Ame juga butuh itu juga. Ya kan ya kasihan. Coba lagi ditinggal itu berapa tahun. Saya kasihan, saya stres itu mikir anak saya itu. Ya, ya. Baik Bu. Nanti saya sampaikan. Pokoknya jadi Mbak Ame biar menyiapkan mentalnya juga, menyiapkan semuanya. Yang jelas Mbak Ame akan memegang apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwa ketika Mbak Ame sudah di Solo nanti Ibu dan Bapak keluarga itu mengizinkan Mbak Ame untuk bekerja di HP, karena itu kan biar Mbak Ame bisa tetap punya penghasilan. Gitu Ibu ya. Nanti saya pengen bantu, saya pengen bantu Ibu, tapi saya juga tahu kok, saya tahu apa yang dipikirkan Mbak Ame. Saya itu bukan bosnya Bu, saya bukan bosnya, saya tidak ada saya bukan orang yang bisa ngatur-ngatur Mbak Ame gitu. Bukan, saya cuman karena saya bekerja sama di sini di TNC, jadi saya sering diskusi dengan tim saya termasuk Mbak Ame. Jadi saya ngerti gitu. Terus saya bilang, wes Mbak Ame, aku tak ngobrol sama Bapak Ibu, karena ada downline saya juga yang seperti itu. Waktu pulang ternyata Waktu pulang ternyata orang tuanya itu malah melarang dia presentasi di HP itu, dibilang wes bengi, udah malam, nggak usah rame-rame, tidur lah. Akhirnya akhirnya dolen saya itu jadi TKW lagi. Dia bilang, lah aku sudah di Indonesia wes iso ngerawat orang tua, tapi keluargaku tidak mau mengizinkan saya untuk kerja di HP. Malam-malam jam 9, jam 10 saya lagi ngobrol sama tim saya lewat HP, dibilang wes bengi, rasa rame-rame. Nah, terus akhirnya grupnya hancur lagi, sehingga dia nggak punya penghasilan lagi dan dia terbang lagi. Nah, saya nggak mau itu terjadi Bu, gitu loh. Maka saya sampaikan dulu ke Ibu. Baik Bu, wes saya kepengen Mbak Ame bisa segera pulang, Ibu juga kumpul sama Mbak Ame. Pokoknya Ibu dapat apa yang Ibu mau, Mbak Ame juga dapat apa yang Mbak Ame mau, karena semuanya saling sayang. Saya juga kan kumpul sama keluarga, tapi keluarga saya tuh mengizinkan saya bekerja. Seperti sekarang ini saya di rumah Bu, dan anak saya nggak ganggu, istri saya nggak ganggu. Nanti kan ada waktu juga untuk sama mereka, tapi jamnya kerja saya kerja, gitu. Bu ya, saya sampaikan ya Bu ya, nanti ke Mbak Ame ya. Ibu jaga kesehatan, Bapak jaga kesehatan. Pokoknya saya janji nih, kalau Ibu benar-benar mau izinkan Mbak Ame bekerja, nanti ini akan jadi finish kontrak yang terakhir, dan saya ikut mendampingi. Saya ikut mendampingi supaya Supaya Ibu menepati janji, dan supaya Mbak Ame menepati janji. Kalau salah satu melanggar, ya udah, perjanjian mungkin bisa batal tuh. Kan eman-eman Bu, gitu ya. Saya bukan bosnya, saya nggak punya hak apa-apa. Saya hanya ingin keluarga ini berkumpul. Hanya itu aja, saya ingin keluarga ini berkumpul. Ya, begitu aja Bu ya. Sehat selalu ya Bu. Baik. Matur nuwun, salam buat Bapak. Nanti sampaikan sama Bapak. Ibu juga bisa ngobrol sama Mbak Ame. Monggo silahkan. Saya pamit dulu Bu. Matur nuwun ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Salam.